Allah bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara kedua akan kita isi dengan acara sambutan dari Dewan Asatidz Rehlata yang akan diwakili oleh Ustadz Haji Ismail Yahya LCMSI. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Ihsan, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in at-tahirin. Amma ba'du, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, calon thalabul ilmi di bumi Yordania. Saya lupa ini apa gelar bumi Yordania ini, apa Bang Ihsan gelarnya, saya lupa. Kalau Mesir kan itu buminya para nabi gitu, Ardul Anbiya. Yordania ini bumi apa nih? Ada yang tahu? Baik, teman-teman muliakan Allah. Ya, mudah-mudahan seluruh rencana yang sudah kita susun berjalan sesuai dengan semestinya, sehingga nanti apa yang kita inginkan, kita harapkan menjadi kenyataan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada seluruh teman-teman yang sudah bergabung, terkhusus sudah mendaftar sebagai calon mahasiswa di berbagai universitas yang ada di Yordania. Ada Jordan University, biasanya teman-teman Indonesia di sana menyingkatnya dengan sebutan UJ, Universitas Jordan. Kemudian ada lagi teman-teman yang dari Irbit, ya teman-temannya Bang Ihsan juga dari Yarmouk University. Kemudian ada pula yang dari Mu'tah University. Saya lihat hadir bersama kita Bang Irfan Wijaya. Ini orang Palembang nih, Wong Kito Galo. Galo ya, bukan galau. Beda lagi kalau galau. Ya, alhamdulillah teman-teman sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih menjadi keluarga besar Rehlata. Insya Allah dalam waktu beberapa bulan lagi kalian sudah bisa menginjakkan kaki di Yordania. Teman-teman muliakan Allah, bahwa Yordania satu dari 4 negara Syam. Ada Palestina, kemudian ada Suriah, ya kemudian ada apa satu lagi itu yang lambang apa namanya, lambang pohon cemara, kok saya lupa nama negaranya. Jadi ada 4 negara yang menjadi pecahan negeri Syam. Tadinya 1 negara, sekarang menjadi 4 negara. Ya, ini Lebanon ya. Lebanon, Palestina, Yordania, dan Suriah adalah 4 negara Syam. Ini satu negara yang istimewa. Kalau di kawasan Timur Tengah, kita yakini secara politik inilah negara yang paling aman. Secara ekonomi, inilah negara yang paling stabil. Kemudian secara sosial, budaya, ini juga negara yang paling mantap. Tahun 2021 kalau tidak salah, 2022 kami ke sana berbincang dengan penduduk asli Yordania. Luar biasa, ternyata di Yordania itu lebih banyak pendatangnya daripada penduduk aslinya. Jadi orang-orang yang datang ke sana itu welcome semua, dapat sambutan yang baik. Jadi diterima semua di masyarakat, sehingga masyarakat ini tinggal di sana ya kayak di negeri sendiri.
Sehingga teman-teman yang ada di Yordania, ya terkhusus orang-orang Indonesia, ya terlalu nyaman. Terlalu nyaman saya perhatikan dengan lingkungan yang bersih, lingkungan yang baik, ramah, hampir tidak pernah kedengaran ada cekcok, ada tawuran dan sebagainya. Karena kehidupannya semuanya bagus, rapi. Sehingga teman-teman yang sudah mengambil keputusan untuk mengikuti kuliah di Yordania, maka insya Allah keputusan itu keputusan yang tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kampus-kampus di Yordania sudah menerapkan sistem SKS. Jadi apabila kredit mata kuliahnya sudah selesai, maka teman-teman bisa LC dengan cepat. Jadi bisa jadi 3,5 tahun sudah bisa pulang membawa gelar LC. Jadi nggak harus nunggu 4 tahun, 5 tahun. Seperti yang kami ketahui di beberapa negara itu memang harus 5 tahun bahkan lebih. Kayak di Mesir dia minimal 5 tahun karena ada matrikulasi bahasa dulu yang harus dilewati. Kalau dia nggak lewatin itu maka dia nggak bisa lanjut, bahkan nggak bisa daftar ulang dan sebagainya. Begitu juga di Maroko ada beberapa kampus tertentu yang nggak bisa lulus kalau dia tidak ikut ujian nasional. Dari kampus dia sudah lulus, tapi ujian nasional se-Maroko dia belum ikut. Jadi dia nggak bisa lulus. Jadi agak relatif lama. Nah, dibandingkan dengan Yordania, saya baca, saya tanya, kami bercerita langsung, bahkan Bang Ihsan menemani kami selama di Yarmouk khususnya. Jadi masuk berjalan ke kampus Yarmouk University, melihat bagaimana gedungnya, bagaimana tempat olahraganya. Bang Ihsan kenalkan semua. Alhamdulillah, ya suasananya bagus, baik. Kalau saya katakan ini, ya tempat menuntut ilmu yang paling nyaman. Nah, hanya saja mungkin bagi sebagian orang merasakan ini mahal, gitu ya. Nanti lebih jelasnya Bang Ihsan akan bercerita kepada teman-teman. Kenapa dikatakan mahal ya? Karena berbayar. Di Al-Azhar itu nggak bayar. Di Maroko itu nggak bayar. Karena di Maroko hanya yang beasiswa yang boleh masuk. Non beasiswa nggak boleh. Nah, nanti peluang-peluang beasiswa di Yordania mungkin teman-teman bisa tanya ke Bang Ihsan, ke Bang Irfan, mereka yang sudah hidup di sana. Begitu juga bisa berbincang dengan mbak-mbak yang sudah duluan di sana. Jadi misalnya ada yang perempuan, kami perempuan di sana itu gimana? Aman nggak? Karena banyak kekhawatiran kalau perempuan ke negeri orang bagaimana. Nanti bisa teman-teman tanya apa yang harus disiapkan, apa yang harus dihindarin. Sehingga teman-teman yang sudah di sana itu bisa bercerita. Karena mereka juga tidak semua tahu apa yang kalian pengen tahu. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait tentang kehidupan di Yordania. Ala kulli hal, saya pribadi merasakan bahwa Yordania itu ngangenin. Saya pengen lagi ke Yordania. Mudah-mudahan tahun depan atau tahun ini bisa barengin teman-teman berangkat ke Yordania, ketemu dengan Bang Ihsan, ketemu dengan Mbak Nurul, ketemu dengan Bang Irfan juga bareng dengan ini Mas Aldi, Mbak Latifah, Dipa, Robi, Junaidi, teman-teman yang lain insya Allah bisa ketemu di Yordania bareng. Saya kira itu ahlan wa sahlan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan segala apa yang kalian rencanakan bisa berjalan dengan semestinya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kami atas nama Rehlata mengucapkan selamat bergabung bersama keluarga besar Rehlata dan terkhusus selamat bergabung bersama keluarga Rehlata di Yordania. Terima kasih Bang Ihsan, terima kasih Bang Nurul, terima kasih Bang Irfan, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Pak Ismail yang sudah mengaturkan sambutannya. Dan kita di sini sangat menunggu dan menantikan merindukan kehadiran Pak Ismail kembali untuk menyambangi kita-kita yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke
ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi pengenalan perkuliahan di Jordan. Yang pertama sekali akan kita paparkan bagaimana kondisi atau bagaimana pengenalan perkuliahan di Jordan bagian aman yang akan diwakili oleh teman kita, saudara kita, Mbak Nurul Faidah. Untuk Mbak Nurul Faidah kita persilahkan. Terima kasih Ustadz Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu wabarakatuh. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul di Zoom meeting Relata kali ini, pagi ini. Jadi, perkenalkan nama saya Nurul Al-Faidah. Saya salah satu mahasiswa University of Jordan yang ada di Amman. Di Amman ini kebanyakan ada tiga kampus yang diminati oleh mahasiswa Indonesia. Pertama kampus negeri itu kampus saya, University of Jordan. Yang kedua dan yang ketiga itu ada kampus swasta, namanya Wise University sama Applies ASU namanya kepanjangannya. Itu ASU University gitu. Nah, itu dua university itu dia swasta. Kalau saya University of Jordan ini termasuk kampus negeri yang ada di Jordan. Kenapa saya tertarik masuk ke UJ? Karena UJ itu letaknya di ibu kota Yordania dan lingkungan Amman itu banyak talaki-talaki dan markas pengajian gitu kan. Terus juga saya masuk UJ karena rekomendasi dari keluarga saya juga. Ini kita sistemnya sambil tanya-tanya aja nggak apa-apa. Pertama saya jelasin dulu. Jadi UJ itu kampus yang ratingnya itu berada di peringkat sekitar 400 secara global ya. Jadi UJ itu termasuk kampus yang bagus. Terus di UJ ini ada sekitar 20 fakultas. Nah, biasanya mahasiswa Indonesia itu ngambil fakultas adab sama fakultas syariah. Di fakultas adab itu biasanya ngambil logo Inggrizi sama sastra Inggrizi sama sastra Arab. Tapi kalau di syariah itu ada 3 jurusan fikih wa usul sama usuluddin sama masorif syariah. Masorif syariah itu ekonomi syariah. Dan alhamdulillah saya sekarang mahasiswa syariah fikih wa usul. Sini ada yang tertarik buat ngambil syariah juga atau tertarik ngambil adab? Insyaallah. Tarik fikih usul. Iya, jadi di UJ ini nggak ada persyaratan khusus buat masuknya. Tapi setelah kalian udah ngajuin persyaratan yang diminta sama Relata, nanti Relata itu bakal ngedaftarin ke kampus yang kalian pengenin. Terus abis itu kalian melakukan beberapa step yang buat masuk ke Jordan ini nih, University of Jordan. Tapi nggak ada persyaratan khusus kalian harus bisa begini-begini. Cuma kalau adab, kalau untuk ngambil sastra adab, itu minimal nilai rapotnya sekitar nggak ada minimal ya. Cuma kalau syariah itu minimal 75 ya. Nah, jadi
step by step masuk ke UJ itu gimana? Pertama, setelah kalian udah memenuhi semua syarat yang diminta oleh Relata itu, nanti di sini step pertama itu kalian disuruh bayar uang pertama. Itu kalau nggak salah sekitar 8 juta ya. Waktu aku awal ke sini itu sekitar 8 juta. Setelah itu, step selanjutnya kalian itu ada yang namanya tes imtihan mustawa. Imtihan mustawa itu apa? Imtihan mustawa itu buat ajanib atau luar Arab yang mau kuliah di UJ. Jadi itu adalah menentukan tes di mana kalian itu lulus untuk masuk ke semester pertama atau enggak. Tapi di sini gimana kalau misalnya nggak lulus? Jangan sedih. Kita itu ada di UJ itu ada yang namanya markas Lugol. Jadi di UJ itu adalah kalau misalkan kita nggak lulus di imtihan mustawa ini, kalian bisa markas Lugoh dulu. Nah, markas Lugoh ini nggak perlu cari di luar, tapi markas Lugoh ini ada di UJ. Nah, imtihan mustawa ini kalau misalkan nilai kalian paling rendah, itu biasanya masuk ke imtihan mustawa 1. Tapi kalau misalkan nilai kalian nggak terlalu rendah, tapi nggak lulus juga nih untuk rata-ratanya. Jadi ada di tengah-tengah, kalian masuk ke Mustawa 2 gitu. Itu di Markas Tugo. Mustawa 1 itu sekitar 2 semester, 2 semester 1 tahun. Sedangkan kalau Mustawa 2 itu 1 semester doang gitu. Nah, kalau yang lulus dari tes imtihan Mustawa itu, kalian bisa langsung ambil semester dan ambil madah matkul. Nah, terus kemudian step selanjutnya ada yang namanya imtihan istidroki. Apa sih imtihan istidroki itu? Imtihan istidroki itu yang ujian diwajibkan untuk seluruh mahasiswa yang mau masuk ke uji. Itu tuh terdiri dari bahasa Arab, bahasa Inggris, tentang seputar komputer, hasub, sama yang terakhir tilawah. Nah, tilawah ini dikhususkan cuma buat anak syariah kalau yang aku tahu. Jadi kalau buat anak sastra, anak kedokteran yang lain dia nggak perlu ikut tes imtihan istidroki tilawah gitu. Nah kalau yang ini gimana kalau nggak lulus gitu? Kalau misalkan nggak lulus dari tes ini, kita itu diwajibkan buat ambil madah Mada Maharot. Mada Maharot itu madahnya dia nggak masuk ke dalam SKS. Jadi di Jordan ini ada University of Jordan ini ada sekitar 132 SKS dan Mada Maharot ini nggak masuk ke dalam SKS. Jadi kalau misalkan kita nggak lulus, sayang banget gitu. Kenapa? Karena kita bayar UKT-nya juga, tapi kita nggak masuk ke dalam SKS. Jadi bayar terus buang-buang waktu juga gitu. Gitu sih. Terus kalau sistem di UJ ini emang pakainya sistem SKS juga. Beda dengan halnya di Mesir yang jadi kita ngambil per mata pelajaran gitu kan. Terus kekurangannya di UJ itu kenapa? Termasuk sulit kalau menurut aku. Kenapa? Karena UJ itu sistem ngambil nilai eh, alamatnya, IPK-nya itu dia dari average class. Jadi kalau misalkan nih nilai kita emang sebenarnya 80. Kan 80 itu termasuk tinggi ya. Tapi kalau misalkan teman-teman kelas kita itu 90, kita itu 80 termasuk C, termasuk enggak B tapi C gitu. Nah, enaknya lagi di UJ, enggak di UJ sih, maksudnya di kuliah di Jordan itu karena mahasiswa Indonesia terbilang nggak cukup banyak, jadinya sekelas itu temenan kita banyak banget orang Arab gitu. Kita bisa sharing juga gitu sama mereka gitu. Aku pernah di kelas itu
sekelas berdua doang mahasiswa Indonesianya. Terus lebihnya orang Arab gitu. Kayak kayak ngangong-ngangong aja gitu. Tapi mereka alhamdulillah ngebantuin. Kalau misalkan gak ngerti, mereka kasih kita catatan gitu. Asalkan kita emang misalkan kasih catatan, bersyukur banget karena emang mereka kan udah ngerti bahasa kitabnya, udah ngerti dosen yang ngomong apa. Apalagi di sini ada dosen yang bahasa Amiyah, bahasa Fusha, tapi kebanyakan dosen itu bahasa Amiyah kan. Nah, dengan baik hati mereka tuh teman-teman pada kayak ngasih catatan, ini nih ringkasannya dari dosen gitu. Itu sih ke kelebihan dan kekurangannya di UJ gitu. Mungkin ada yang mau nanya. Oke, agar lebih interaktif, kita buka termin pertanyaan untuk barangkali dari teman-teman ada yang ingin diketahui lebih lanjut dan belum sempat disampaikan oleh Mbak Nurul Alfaida. Untuk termin pertanyaan pertama khusus untuk yang pengenalan bagian universitas di Aman ya, kita beri 3 kesempatan orang untuk bertanya. Silahkan. Bisa angkat tangan dulu barangkali. Mungkin aku jawab yang di kolom komentar dulu ya. Oh iya. Eh, di sini satu semesternya itu nggak terbilang cukup mahal. Kalau di Indo itu gimana ya? Jadi kalau di Yordania ini karena memang kita kenalnya mata uangnya itu besar banget kan. Tapi sebenarnya untuk kehidupan sehari-hari kalau menurut aku nggak semahal itu. Bahkan untuk perkuliahan itu nggak kayak per semesternya Indo. Di sini itu per semesternya bayar rusum jamiah itu UKT-nya itu sekitar nggak nyampe 5 juta. Aku kadang itu 189 itu sekitar 3 jutaan. Itu UKT-nya. Apa namanya bahasa bahasa sininya rusum jamiah. Terus kalau biaya hidup di sini biaya hidup tadi yang aku bilang emang di Jordan itu em, apa ya dia dia emang mata uangnya gede tapi sebenarnya harganya itu kalau bagi aku sama aja karena aku em, kalau beli ayam nih contohnya beli ayam di Indonesia itu sekilo sekitar 34 sampai 40 ribu kan. Tapi di sini juga begitu sekitar 1 GD sampai 2 GD sekilo. Terus kalau biaya makan juga gitu nggak semahal itu. Kalau misalkan kita patungan bareng-bareng gitu. Kalau bagi aku yang pernah ngerasain mencoba untuk hidup hemat itu sekitaran 5 juta sama ijar rumah sama apa sewa rumah itu udah cukup banget 5 juta sebulan. Kalau itu hemat ya. Hemat itu gimana? Aku tuh pernah waktu itu challenge diri aku buat gak jajan dan cuma belanja food prep gitu. Sebulan itu cuma 5 juta nggak habisnya. Benar. 5 juta. Sama ijar ya, itu udah termasuk sama ijar. eh aku alhamdulillah saat ini aku semester pertama dan insya Allah mengambil maddah di Soifi. Doain semoga kuliah aku lancar. Ya, dulu aku ikut markas Lugoh di UJ. Jadi waktu aku tes di UJ ini, aku tuh nggak lulus aku nggak lulus di imtihan mustawa ini, tapi nilai aku nggak rendah banget. Jadi aku berada di tengah-tengah nilainya gitu. Jadi aku cuma dapat mustawa satu doang, mustawa dua. Jadi itu cuma semester
1 semester doang, sekitar 6 bulan. Itu. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Oke, itu udah ada yang angkat tangan, Mbak Nur. Mbak Nurul Faida. Dari Mas Adli Faizal Farid, persilahkan. Oke, silahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf izin bertanya, Kak. Kan Ya. kalau misalkan di University of Jordan, khususnya di Fakultas Syariah yang fikih wa usuluh ya, itu pelajarannya kayak gimana ya? Maksudnya kita pakai turos, pakai kitab pakai kitab turos gitu, kitab lama kayak kitab-kitab karangan ulama terdahulu, atau misalkan kita dikasih makalah tiap pelajarannya atau seperti apa gitu. Mohon penjelasannya. Makasih, Kak. Sama. Jadi kalau di UJ ini kita pakai kitab kayaknya karangan baru, bukan ulama yang lama, termasuk dari ringkasan dosen-dosen gitu. Jadi kitab-kitabnya itu dari dosen-dosen. Tapi kalau misalkan kamu mau baca kitab-kitab lama, biasanya ada di em, perpus, di maktabah jamiah itu banyak banget kitab-kitab karangan ulama-ulama dulu. Dan kalau misalkan emang mau belajar kitab-kitab lama, itu biasanya ada em, markas-markas atau talaki yang ngadain belajar kitab gitu sama syekh-syekh. Jadi kalau kitab yang lama gitu biasanya di luar kampus gitu. Jelas Makasih. gak? Mau nanya lagi. Iya, boleh. Kalau misalkan apa namanya? Kalau di sana kalau misalkan fikih wa usuluhnya itu pakai mazhab Imam Syafi'i, atau misalkan kita bisa bebas milih kayak gitu? Atau udah ditentuin? Kalau di sini bebas, di Jordan itu bebas. Jadi kita yang tergantung pendapat kita masing-masing gitu. Oh, iya iya iya. Oke. Terus kalau misalkan kita seandainya nggak lulus tes imtihan mustawa ya, kalau nggak salah tadi itu, kalau misalnya kita nggak lulus tes imtihan mustawa, terus kita kan harus ikut darulugoh dulu ya di sana, sekitar bisa bisa yang 1 tahun atau mungkin cuman setengah tahun atau 1 semester. Nah itu berarti kalau misalkan kita masuk ke mustawa 2 yang satu semester, berarti kita masuk ke universitasnya angkatan tahun depannya, atau bisa tahun itu juga, Kak? Eh, Maksudnya gini, jadi di UJ itu ada fasal 1, fasal 2, sama sama fasal soifi. Fasal soifi itu kita nggak wajib buat ngambil. Jadi kalau misalkan fasal 1 itu biasanya di bulan Agustus sampai Januari Februari. Nah, terus selebihnya kayak gitu. Nah, itu misalkan kamu masuk di tahun fasal 1, fasal awal. Terus kamu masuk markas di fase awal ini 1 tahun 1 semester ya. Nanti kamu bisa langsung ambil madahnya itu di semester 2 di fase sani gitu. Jadi tahun itu juga berarti tahun ajaran itu juga. Cuma kalau sama teman-teman kayaknya beda. Misalkan temannya udah lulus ini gitu. Oh iya, makasih banyak, Kak. Sama-sama. Insyaallah jelas. Oke. Oke, saya kira cukup ya untuk pemaparan, dan tadi sudah lumayan ada 4 pertanyaan ya. Nanti kalau memang masih kurang jelas untuk bagian aman, perkuliahan di aman, nanti setelah semua bagian daerah memaparkan materi dan sudah ada jatah pertanyaan untuk per daerah, dan kalau masih ada waktu yang cukup untuk mempertanyakan yang di daerah aman, kita bisa lanjut mempertanyakan lagi. Nah, kita lanjut ke pemaparan materi Terima kasih pengenalan. Ustadz Iksan.
Ya, sampai ya. Terima kasih sekali Mbak Nurul Faidah. Belum terima kasih sampai jumpa. Telah memaparkan pengenalan materi perkuliahan di daerah aman. Kita lanjut pemaparan materi pengenalan perkuliahan di Jordan bagian wilayah Irbid yang akan dipaparkan oleh teman kita Mbak Salsabila Nursania. Kepada teman kita Mbak Bella, kami persilahkan. Masih trouble ya Mbak Bella nih. Apa yang wilayah aman dulu? Mas Irfan sedang bersama kami? Iya, Mas. Oke, ini Mbak Bellanya lagi trouble nih, belum bisa aktif kamera sama mic-nya katanya. Oke, untuk menyingkat waktu kita ke aman dulu deh. Silahkan untuk Mas Muhammad Irfan Wijaya kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan pertama nama saya Muhammad Irfan Wijaya. Saya berangkat ke Yordan itu awal tahun 2022. Sekarang di kampus Mu'ta ya, Mu'ta University. Jurusan Sastra Bahasa Arab. Ya, pertama-tama kita bahas kampus wilayah Mu'ta ini terletak di paling selatan Yordania ya. Kalau Irbid itu paling utara, Amman itu di tengah. Sedangkan di Mu'ta itu paling selatan. Jadi bisa dibilang Mu'ta ini paling jauh ya dari daerah-daerah lainnya. Dari Amman, dari Irbid, dan dari daerah Yordania lainnya. Baik, pertama saya akan ngasih tahu soal kampus Mu'ta ya. Kampus Mu'ta ini sistemnya sebenarnya sama aja kayak kampus-kampus di Yordania lainnya ya. Cuman kalau kita ngomongin kuliah di Mu'ta, kalau di Mu'ta itu perbedaannya itu nggak ada namanya Daurah Lugo. Jadi kalau yang mendaftar ke Mu'ta itu bisa langsung kuliah. Jadi nggak ada tes bahasa buat apa namanya pendahuluan supaya dari tes bahasa mustawa kayak di Aman tadi kan atau di Irbid itu nggak ada kalau di Mu'ta. Jadi kalau misalnya daftar kuliah di Mu'ta itu bisa langsung ikut perkuliahan tanpa ikut daurah bahasa. Kalau misalnya tadi yang namanya tes istidroki itu tetap ada ya. Jadi di Mu'ta atau di Aman atau di Irbid itu tes istidroki tetap ada. Jadi tes istidroki itu tes yang mencakup bahasa Inggris, bahasa Arab, dan komputer. Jadi pertama ketika mendaftar di Mu'ta atau di kampus Yordania lainnya itu jadi kita tes istidroki. Jika itu semuanya lulus, tiga bidang tadi lulus, jadi kita tidak perlu lagi untuk mengambilnya di perkuliahan. Jadi SKS-nya tetap nggak diambil gitu. Sebaliknya jika kalau misalnya itu semua nggak lulus, jadi itu nanti diambil ke perkuliahan. Jadi itu semua wajib diambil gitu. Terus di Mu'ta itu paling banyak mahasiswa kita Indonesia yang ngambil syariah ya. Kalau jumlahnya sendiri sekitar 60 orang, itu 58 syariah, 4-nya sastra Arab.
Jadi kalau yang mau ngambil syariah itu semuanya banyak temennya di sini. Kalau sastra Arab itu cuma orang empat, kita orang berempat. Jadi kalau misalnya satu kelas itu kadang sendiri, pasti selalu sendiri. Kalau aneh pribadi itu pasti sendiri kalau sekelas. Itu kalau berhubung teman kita cuma orang tiga, jadi jarang ngambil mata kuliah bareng, itu jarang. Jadi kebanyakan saya sendiri di kelas. Soalnya ya minoritas Indonesia kita sastra Arab kan sedikit gitu. Terus selanjutnya kalau permasalahan lingkungan hidup, Mu'ta ini dibilang kampung ya daripada dua kota lain, Irbit atau Amman. Jadi Mu'ta ini ibaratnya kalau kita tahu Universitas Sriwijaya ya, yang di daerah Sumatera Selatan, yang daerah kota Ogan Ilir. Nah, ibaratnya begitu. Mu'ta ini dia terletak agak jauh dari peradaban ibu kota. Jadi kalau misalnya kita mau cari sesuatu yang spesifik, jadi agak susah gitu. Bukan susah sih. Jadi di Mu'ta ini kita kalau mau cari yang sesuatu yang kebutuhan yang perlu itu ada gitu. Jadi kalau kita mau nyari spesifik kayak yang kita mau gitu, bukan butuh gitu, agak susah. Jadi kita harus pergi ke Aman atau ke Irbit gitu. Misal mau nyari elektronik yang spesifik itu di Mu'ta agak susah gitu. Jadi kita harus pergi ke Aman atau ke Irbit gitu, ke daerah kota. Ya kurang lebih kayak apa namanya, kehidupan di kampung lah kan, di kabupaten gitu. Selanjutnya kalau ngomongin biaya hidup di Mu'ta itu bisa dibilang cukup lumayan murah kalau untuk biaya hidup di Yordania. Kalau saya sendiri itu 2 juta sudah masuk semuanya. Jadi lumayan berasa bedanya kalau biaya hidup ya. Jadi 2 juta itu sudah masuk rumah, sudah masuk kuota internet, sudah masuk wifi, sudah masuk listrik, sudah masuk ke apalagi jajan atau makan ya. 2 juta sudah lebih dari cukup menurut saya. Malah kadang 2,5 juta atau 3 juta mungkin untuk lebih gitu ya, gitu. Terus apa lagi? Mungkin kita buka sesi pertanyaan. Udah di Mu'ta ya. Kita ada yang mau tanya? Oke, untuk termin kedua pertanyaan wilayah perkuliahan di Mu'ta, kita beri kesempatan 3 orang untuk bertanya. Bisa angkat tangan kalau yang mau bertanya. Ada yang mau tanya? Kali. Nah, itu dari Mas Muhammad Ali Mashkur. Silahkan untuk Mas Muhammad. Afan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, Ana mau nanya, kalau di sana itu kayak lingkungan hidupnya itu ramai kendaraan atau sepi atau gimana gitu? Tenang, Oh kan itu. di sana itu kan perkampungan ya, identik dengan perkampungan. Nah, itu gimana itu Bang? Ya kalau permasalahan rame atau enggaknya bisa dibilang nggak terlalu rame ya. Jadi suasana perkampungan gitu ya. Kita tahu sendiri kalau suasana desa gimana, suasana kampung gimana kan. Jadi ada mobil lewat, cuman terlalu lewat kayak di kota gitu kan. Ada lewat sesekali lewat, terus lewat lagi gitu mobil. Terus orang-orang ya ala pedesaan gitu, sama persis suasananya. Kurang lebih begitu. Ada lagi kan? Boleh nanya lagi Bang? Boleh. Tanya aja. Di sana itu kayak halago-halago kayak mau nyetor hafalan Al-Quran atau hadis
atau kayak matan zubat apa itu ada mau setoran gitu? Oh gitu. Kalau halakoh itu lumayan sedikit ya kalau di Mu'tah. Soalnya kita agak jauh dari perkotaan ya. Jadi kalau ngomongin halakoh atau majelis itu ada, cuman nggak terlalu banyak. Mungkin 3 atau 1 atau 2 mungkin ada. Nambang, Tapi nggak syukran. sebanyak Jumat atau di pastinya. Nah, gitu. Ada lagi? Oke, ada lagi pertanyaan untuk perkuliahan wilayah Mu'tah. Dari teman-teman siapa aja nih yang udah daftar ke Mu'tah nih? Ada nggak? Sebenarnya Mu'tah ini perbedaannya dari yang tadi sih, yang persiapan daurah lughah. Jadi di Mu'tah ini sama sekali nggak ada tes bahasa sebelum masuk kuliah itu nggak ada. Jadi begitu antum daftar ke Mu'tah itu langsung kuliah gitu, nggak ada persiapan bahasa gitu, nggak ada. Itu yang sisanya sih sama aja kalau sistem perkuliahan. Cuman kalau sistem per kelas, jadi kita itu satu kelas itu kan biasanya orang Arab kalau saya ya, kalau sastra Arab. Kalau misalnya syariah itu kata teman itu kebanyakan sekelas sama orang-orang kita, orang-orang Malaysia, orang-orang Filipina, tapi kebanyakan orang-orang Filipina kalau di Mu'tah ya. Jadi kalau syariah kebalikannya, satu kelas itu kebanyakan orang kita, orang Asia gitu, orang Malaysia atau Filipina. Kalau sastra Arab udah pasti kita sendirian orang Indonesia, nggak ada sama sekali orang lainnya. Soalnya kan orang Asia, apalagi orang Indo kan kita cuma orang 4 kan di Mu'tah sastra Arabnya. Itu perbedaannya. Dan juga di Mu'tah memungkinkan lebih lulus cepat dibandingkan kampus lain karena bisa mengambil madah lebih banyak gitu ya Mas Iya Irfan. benar banget Mas Isan, benar banget. Terus sekarang Jadi maksimal per fasal berapa madah tuh Mas Irfan? 6 ada. Kalau yang mumtaz itu bisa nambah lebih. Kalau Mumtaz bisa 7. 7, 8 nggak bisa. 8 soalnya udah ada aturan baru katanya cuma maksimal 7 ya. Oh, udah kayak Irbit berarti. Kalau dulu kan bisa 8, bisa 9 saya dengar. Sekarang Mu'tah ini paling cepat itu ada yang lulus 2,5 tahun, Mas. 2,5 ya. Ya, 2,5 tahun gitu. di Irbit pun Bisa lulus. 2,8 tahun sampai 3 tahun ada rekornya 2,8 sih kalau di Irbit. Iya. Oke. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Kalau tidak, kiranya kita lanjut ke pengenalan perkuliahan wilayah Irbit. Oke, saya kira tidak ada ya. Apa Mas Muhammad Ali ingin nanya lagi nih? Masih angkat tangan. Namun Ustaz yakfi ya. Cukup ya? Oke. Namun. Oh, ini ada yang nanya di kolom komentar Mas Irfan. Apakah ada persyaratan umur? Oh, persyaratan umur itu nggak ada ya. Persyaratannya cuma lulus SMA aja. Oke, Jadi begitu nggak lulus ada ya. SMA udah bisa daftar gitu. Oke, Mbak Bella udah ada ya? Udah masuk lagi belum Mbak Bella? Mbak Bella belum masuk nih. Belum.
Mas Irfan besok mau pulang kan nih liburan Soifi? Ya, nih Mas mau pulang. Untuk Usuludin sistem SKS-nya bagaimana? Untuk Usuludin itu kan ada 132 SKS. Jadi satu mata kuliah itu kan 3 SKS. Kita dibatasin per semester itu ngambil 18 SKS atau 6 mata kuliah kan, 6 mada. Jadi kalau sastra Arab itu 135, Usuludin 132. Gitu. Jadi di Soipi kita ngambil maksimal itu 9 jam atau 3 mada. Kalau semester 2 itu sama aja 6 mada. Jadi Usuludin totalnya 132 SKS ya. Gitu. Ada lagi? Ini sambil menunggu Mbak Bella masuk, untuk barangkali ada yang mau nanya perkuliahan di aman lagi juga nggak apa-apa nih. Nggak harus spesifik di daerah Mokhtar. Mbak Bella untuk wilayah Irbit belum masuk nih sampai sekarang masih trouble nih. Nah itu Mas Aldi Faizal Farid ingin bertanya. Silakan Mas Adli Faizal. Ya, maaf mau nanya lagi. Kalau misalkan nggak ke khusus mau di JU, Afan mau di apa namanya? Mau di Aman atau di Yarmuk, itu kalau misalkan kita tempat tinggalnya itu sistemnya itu kita sewa satu rumah sendiri atau satu rumah harus barengan atau opsional gitu milih, dan tipe-tipenya maksudnya nyewanya tuh harus satu rumah besar atau misalkan di sana ada kayak apartemen buat satu orang satu kamar gitu. Makasih. Jadi kalau di Irbit sama Aman sama Mu'tah juga kayaknya sama. Mungkin kalau di UJ ini tuh ada Sakan Tolibah kalau yang aku tahu ya. Yang aku tahu. Cuma emang senior-senior di sini nggak ngerekomendasiin buat tinggal di Sakan kampus. Lebih baik kita tinggal di flat apart. Jadi ini kita tuh tinggalnya di apartemen flat gitu kan. Ada studio, ada flat yang bareng-bareng. Biasanya diisi sekitar 5 sampai 8 orang. Tapi kalau yang studio itu juga bisa sendiri, bisa berdua. Jadi kalau emang pengen privacy, tinggal sendiri sekamar, sekamar maksudnya sendiri itu di studio. Tapi kalau suka rame-rame gitu, takut sendiri, ya berarti tinggalnya bareng-bareng di flat rumah gitu. Oke, jelas. Makasih. Sama-sama.
Teman-teman di sini yang ke aman ada berapa orang? Kalau boleh tahu. Mas Isan, Salsabila Nur Sanianya udah masuk. Oh iya, oke, yang kita tunggu-tunggu Mbak Bella dari tadi trouble ya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Mas Muhammad Irfan Wijaya yang sudah memaparkan materi pengenalan kuliah wilayah Mu'tah. Sama-sama Mas Isa. Oke, kita lanjut ke sesi pengenalan kuliah daerah ketiga, yaitu daerah Irbit, yang akan disampaikan oleh Mbak Salsabila Nurustania. Kepada Mbak Bella, kami persilahkan. Mohon maaf sebelumnya, mungkin untuk kamera aku matiin dulu karena biar bisa lebih enak ngejelasinnya. Karena sekarang aku masih pakai HP ya. Oke. Ya, nggak apa-apa Mbak Bella, yang penting suaranya lantang. Sebentar ya, bentar. Hmm. Oke, ganti sekarang udah bisa di laptop. Sebelumnya ini suaranya kedengeran kan? Jelas Mbak Bella, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Bella. Nama lengkap Salsabila Nursania. Aku mahasiswi dari Yarmouk University, bagian Irbit. Yarmouk University sendiri terletak di wilayah bagian utara Yordania. Kenapa aku mau ngambil Yarmouk? Karena rekomendasi orang tua pertama, dan yang kedua karena mayoritas mahasiswa Indonesia banyak di sini, di daerah Irbit, di Yarmouk University tersendiri. Sekarang aku Fakultas Syariah jurusan Usuluddin, dan sekarang aku semester 2. Kurang lebih penjelasannya sama kayak yang Universitas Jordania, cuman mungkin ada beberapa yang beda. Di Irbit sendiri, kenapa aku ngambil juga karena aku dengar banyak markas Quran yang bisa ambil ijazah atau sanad, dan kita bisa ngikutin program langsung di sini sama syekhnya. Dan dari Yarmouk University sendiri itu karena eh, rekomendasi dari kakak-kakak dan juga dari orang tua aku. Lalu aku di sini itu eh, su- sudah oke. Jadi di sini baru tahun aku mulai adanya markas Lugo. Jadi sebelum tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada markas Lugo karena mungkin di Yarmouk University-nya sendiri belum terlalu banyak orang Asia, nggak seperti yang sekarang. Lalu alhamdulillah tahun kemarin aku lulus, jadi langsung kuliah, nggak ngikutin markas lugohnya. Aku ngambil jurusan Usuluddin sendiri yang tadi aku bilang. Terus aku mau nerangin kalau di sini
bahasa yang digunakan di kampus dan yang di luar itu beda. Kalau di kampus insya Allah masih banyak yang bisa ngerti fusha, tapi kalau untuk di luar kita biasanya pakai bahasa amiyahnya Jordan. Jadi eh, berbeda gitu. Terus tapi kalian tenang aja karena di sini pasti ada dari kakak-kakaknya belajar bahasa amiyahnya sendiri atau mungkin dari cutting eh, yang ada di orang Arabnya langsung gitu. Terus eh, untuk di Yarmouk University sendiri itu S1 ada 132 SKS dan juga materinya biasanya itu dari buku dari dokturnya langsung atau dari kampusnya sendiri gitu. Jadi untuk biasanya kalau beli buku itu tuh langsung di sini gitu. Jadi jarang ada yang ada bukunya itu di Indonesia gitu. Tenang aja tapi banyak banget hmm, apa buku-buku yang di sekitar kampus yang bisa kalian beli. Terus untuk materi yang nanti dijelasin, uh, insya Allah itu masih kalian bisa ngerti di kelas. Dan juga jika kalian tidak ngerti, itu masih kalian bisa tanya ke teman atau ke kakak kelas yang sudah pernah ngambil matkul dan matkul itu gitu. Jadi misalnya kalian ngerasa kesusahan, saran aku kalian di kelas setelah pulang kelas kalian bisa tanya ke teman atau ke kakak kelas yang ikut ngambil kelas itu atau matkul itu atau jika di situ nggak ada orang Indonesianya kalian bisa nanya ke orang orang Asia lainnya seperti Malaysia, Thailand dan biasanya itu ada ada grup untuk matkul itu tersendiri jika kalian memiliki trouble atau kesusahan dalam bahasa gitu. Saran aku juga setelah kalian kelas jika kalian ngerus karena pengalaman aku karena aku juga sekarang masih semester 2 pasti itu masih banyak ada kesusahan-kesusahan atau trouble dari kampusnya sendiri. Jadi kalian bisa belajar bareng sama teman-teman kalian di kafe terdekat atau di rumah teman kalian belajar bareng-bareng dan jangan khawatir biasanya untuk mahasiswa baru itu ada belajar bareng sama kakak-kakak tingkat di sini. Terus untuk biaya hidup di Irbit sendiri kurang lebih harga rumah di sini itu 1,5 sampai 2 juta. Tapi untuk keseluruhan itu 2 juta kadang bisa udah rumah, air, listrik, dan wifi jika rumah kalian pakai wifi. Terus untuk keseluruhan, insya Allah di Irbit sendiri 3,5 juta gitu. Karena letak Irbit tidak seperti Aman yang tadi Kak Faida jelasin. Aman itu ibu kotanya Yordan, jadi banyak gedung-gedung dan mall-mall yang memungkinkan biaya hidup kalian itu melebihi yang ada di Irbit. Kayaknya itu kurang lebihnya. Jadi jika ada yang masih belum jelas atau ingin bertanya bisa bertanya. Oke, barangkali ada yang ingin ditanyakan untuk bagaimana perkuliahan di Irbit. Oke, itu langsung ada yang angkat tangan. Untuk Mas Ahri Rahman Basri, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak. Kan di Irbit tadi itu di Yarmouk sendiri kan pasti ada tidak cuma di Yarmouk sepertinya SKS, maksudnya jam mata pelajaran kan gitu ya. Ya. Apakah itu untuk kita lulus
itu harus ngambil keseluruhan SKS atau ada SKS wajib atau gimana Kak? Mohon kejelasannya. Terima kasih. Iya, untuk itu biasanya aku mau jelasin dulu, satu semester ini kita bisa maksimal ngambil 18 SKS dan untuk minimalnya 16. Terus di Yarmouk University sendiri itu ada SKS wajib dan SKS pilihan. Yang tadi aku bilang untuk S1 totalnya ada 132 SKS dan untuk SKS wajibnya ada 18 SKS dan untuk SKS pilihannya itu ada 9 SKS. Untuk kuliah wajibnya itu ada 30 SKS dan takhosus wajibnya ada 66, takhosus pilihannya ada 9 yang di total itu 132 SKS di S1 ini. Terus juga kalian bisa ngebagi itu dalam 1 tahun. Oh ya, di sini tuh ada 3 semester. Yang semester pertama itu yang bulan September, yang semester kedua dimulai dari bulan Februari, semester ketiga itu kalian gak wajib ambil karena semester ketiga itu adalah musim panas. Musim panas itu tidak diwajibkan untuk kuliah. Jika kalian ingin punya goals lulus cepat, kalian bisa ngambil semester itu. Terus untuk sendiri aku bisa kalian bagi itu jika kalian itu 33 bagi 4 tahun. Jadi per tahunnya kalian bisa ngambil 33 SKS. Ya, baik Diva. Izin bertanya, Kak. Jadi kalau misalkan di Yordania ini kan berdasarkan informasi yang saya dapat, nggak ada skripsi ya. Lalu untuk penentuan kelulusan berarti berdasarkan apa? Kalau ujiannya hanya tulisan, tertulis, atau ada lisan dan sebagainya. Intinya seputar ujian dan kriteria kelulusan. Terima kasih. Untuk Yarmouk University itu kelulusan untuk S1 itu tidak ada skripsi seperti yang ada di Indonesia. Jadi itu hanya ujian tulis biasa gitu. Untuk per matkulnya gitu, nggak ada ujian keseluruhan matkul, itu nggak ada. Jadi seperti ujian-ujian semester sebelumnya. Jelas, Diva? Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya lagi Kak. Boleh. Jadi semisal ketika kita masuk di sana, anggapannya saya berdasarkan informasi yang saya dapat juga dari Ustadz Ismail. Kebetulan Ustadz Ismail itu guru saya di pondok. Itu beliau mengatakan bahwa kita itu kalau ke sana itu pasti lulus. Anggapannya kan pasti lulus. Tesnya di sana itu hanya menentukan untuk ikut markas bahasa atau enggak gitu. Maksudnya bahan apa saja yang ditanyakan ketika tes yang menentukan antara langsung lulus ke universitas buat ngambil kuliah atau yang ikut markas bahasa itu apa saja? Maksudnya nanti ditanyakan ada ujian lisannya, baru ada ujian tulisnya atau sebagainya. Terima kasih Kak. Oke. Jadi sebelumnya aku ngikutin tes itu ada 3 tahap. Yang pertama itu semuanya tes lugo bahasa Arab ya. Yang pertama itu ada komputer, yang kedua itu tulisan, dan yang ketiga itu tuh syafahi. Jadi kalian wawancara langsung sama dokter yang ngetes kalian nanti. Terus untuk materinya di komputer itu insya Allah di dalamnya ada nahwu, nagoh, sama nahu ya.
Terus juga ada soal cerita gitu. Ntar juga ada waktunya, selesai dari ruangan komputer, kalian akan diarahin ke ruangan tulisnya. Gitu. Ruangan itu tuh kalian dikasih gambar dan kalian disuruh insya bahasa Arab tentang gambar tersebut gitu. Jadi apa yang kira-kira yang digambar itu tuh apa yang sedang dilakukan dan lain-lain. Setelah itu kalian akan diarahin ke ruangan dokternya. Ya sepertinya itu tuh kurang lebih kayak ditanya nama, kenapa kalian mau di sini, dulu dulu sekolahnya gimana gitu. Jadi kayak ngobrol-ngobrol biasa aja. Alhamdulillah selesai itu nanti kalian bakal kasih tahu siapa aja yang lulus dan siapa yang nggak lulus. Dan untuk yang nggak lulus kalian akan masuk markas Lugo 1 semester. Dan di markas Lugo ini kalian belajar seputar terkait bahasa Arab. Jadi ntar kalian belajar tentang nahu, terus juga ada tentang muhadasa dan lain-lain. Dan untuk markas sendiri, aku minta maaf karena aku nggak bisa ngejelasin secara detailnya, karena aku nggak ngikutin itu. Alhamdulillah aku langsung lulus dan langsung kuliah. Izin bertanya lagi, Kak. Ya, boleh. Kalau di Yarmuk misalkan ikut markas Lughah ini kan 1 semester ya. Nah, untuk bisa lanjut kuliah itu ada tes lagi atau misalkan sudah mengikuti 1 semester dapat dipastikan bisa mengikuti kuliah. Oh iya, jadi nanti eh, setelah kalian mengikuti markas Lugo, sama seperti di Universitas Jordania di Amman, itu pasti ada ujian untuk menentukan apakah kalian bisa mulai kuliah di Yarmouk University sendiri atau kalian harus tetap menetap di markas Lugo. Dan insya Allah yang untuk eh, kalian yang untuk bahasanya atau dulunya di pondok, insya Allah itu lancar banget karena markas Lugo sendiri tuh masih bisa pelajarannya kurang lebih sama kayak di pondok gitu. Terus nanti jika kalian sebenarnya karena masih awal ya, jadi untuk markas Lugo ini nih eh, orang-orangnya juga insya Allah bisa kalian ikutin. Gimana ya? Mungkin karena baru kali ya, jadi masih banyak perubahan-perubahan itu. Jadi setelah kalian ujian, kalian bisa masuk kampus dan langsung mulai belajar. Insya Allah materinya kurang lebih kalian bisa ikutin. Yang penting, eh, yang penting saran aku kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian masih bingung, kalian langsung tanyain biar nanti pas ujian itu tuh nggak buru-buru atau sistem SKS itu kalau bisa jangan gitu kan ya. Karena di sini sangat banyak materinya gitu, kurang lebih. Kayak Aldi Faizal, silakan. Oh ya, maaf mau nanya, kalau misalkan khususnya yang sudah daftar di Rehlata itu kan katanya kemungkinan itu September 2023 kan berangkat ke Yordan. Terus apakah nanti sebelum September 2023 ini bakal ada pelatihan belajar bahasa bersama Rehlata atau yang lainnya atau ada program sebelum pemberangkatan atau seperti apa gitu. Makasih. Insya Allah dari Rehla sendiri itu sebelum keberangkatan pasti eh, ada pembelajaran entah itu offline atau online. Kalian pasti nanti diarahin dari pihak Rehlatanya langsung. Biasanya itu waktunya itu 3 bulan atau 2 bulan sebelum pemberangkatan kalian. Jadi 3 bulan sebelum pemberangkatan kalian nanti kalian ada pembelajaran tentang eh, Balago, semuanya akan dibelajar kalian pas di, eh, di di sini. Terus ada
eh, Tepat ya, apakah itu benar atau enggak. Jadi itu nih kan, kalau ketika SKS misalnya kita ngambil semua dalam 1 tahun itu dari 30 sekian SKS ada misal 5 S yang gagal. mm-mm. Itu apakah kita nanti bayar lagi untuk per SKS-nya yang gagal itu untuk apa namanya ini misalnya diujikan dalam 1 SKS tuh kita lulus 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 ada yang gagal itu nanti kan bayar lagi apa Oh gimana? iya, untuk SKS sendiri, ini satu matkul itu ada yang 3 SKS dan ada yang 1 SKS. Biasanya 1 SKS itu matkul-matkul yang pilihan, jadi bukan matkul wajib seperti selain tilawah ya, tilawah ini matkul wajib. Jadi nanti ada matkul tilawah di Yarmuk University, dan itu cuma 1 SKS doang. Dan untuk ujiannya jika kalian galus, jadi dari awal kalian datang dan kalian sudah masuk kelas, itu masih ada waktu 1 minggu setelah kalian lihat keadaan dan mungkin dokternya dan juga eh, kondisi kelasnya gitu. Kalian bisa sahab atau kalian bisa ganti matkul dengan matkul yang lain gitu. Misalnya matkul itu kurang kurang berkenan gitu untuk diambil di semester itu atau mungkin kurang masih susah tahapannya itu kalian bisa mengganti matkul dengan matkul yang lain itu tidak akan mengurangi kalian. Nah, kalian sudah mengambilnya dan kalian gagal dalam ujian matkul tersebut atau bawah rata-rata, itu aku dari sebelumnya kan ada ini ya nilai UTS dan nilai di nilai musyarakah itu tuh jadi nilai itu dibagi eh, ada 100 dalam satu matkul itu dalam sekali kelas. Jadi eh, mat, eh, nilai 100 itu dibagi 30 untuk nilai UTS, 20 untuk musyarakah. Musyarakah ini tuh kehadiran, tugas-tugas, keaktifan kalian dalam kelas. Dan 50 lagi itu untuk nilai UAS. Dan biasanya mahasiswi atau mahasiswa Yarmuk sendiri itu tuh melihat dari nilai UTS dan nilai kehadiran, nilai musyarakah tadi. Jika nilai kalian tidak mungkin kurang untuk tahap selanjutnya mungkin nanti di ujian UAS kalian tidak bisa di atas rata-rata kalian bisa iskot atau iskot itu kalian nggak ngambil madah itu kalau kalian iskot atau kalian akan ngambil madah itu yang sama mungkin di semester selanjutnya gitu karena kalian keluar gitu dari madah itu dan untuk uangnya itu udah pasti gugur ya karena kan kalian sudah mengikuti kelasnya gitu dan sudah jalani itu selama kurang lebih yang kalian ikutin gitu dan saran aku kalau misalnya kalian tidak kuat untuk tahap selanjutnya kalian bisa iskot gitu jadi jangan sampai kalian gagal dalam UAS itu karena kalau gagal atau rosip itu kalian jadi nilai jelek buat nanti di muadalnya. Muadal itu tuh nilai nilai keseluruhan gitu. Jadi kan nanti ada pembagian nilainya rata-rata dari semua matkul itu kalau ada rosip, ada jahit, jadi dan sampai mumtaz. Mumtaz ini biasanya nilai rata-rata keseluruhan matkul 80 ke atas gitu. Jadi kalau kalian nggak mau bikin jelek muadal kalian bisa iskot di matkul tersebut gitu. Saran aku jangan ikut ujian UAS-nya gitu. Untuk di awal-awal ya, jika kalian masih ragu. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke Kak, makasih. Oke. Masih ada yang ingin bertanya?
Oke, barangkali masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Dan tidak harus ke Yarmuk, di wilayah Irbit pun nggak apa-apa. Untuk pertanyaan wilayah aman, nggak masalah. Oke, kita tunggu sebentar, barangkali masih ada yang ingin bertanya. Atau yang mungkin malu untuk ngomong bisa lewat chat di Zoom ini. Itu di kolom chat ada Mbak Arini Hidayati. Apakah boleh minta kontak CP Mbak yang pertama tadi yang wilayah aman tuh, fikih wa usul. Boleh nggak Mbak Nurul Faidah minta kontaknya? Iya, udah dikasih Ustadz. Oh iya, oke, udah dikasih. Oke, saya kira nggak ada ya, nggak ada lagi yang ingin bertanya. Nah, kita lanjut ke acara berikutnya barangkali. Acara berikutnya yaitu pesan kakak-kakak, Mas Irfan, Mbak Nurul, Mbak Salsa, untuk teman-teman yang pada kepengen berangkat ke sini. Silahkan dimulai dari Mbak Salsa, Mbak Bella. Apa nih pesan-pesannya biar mereka tambah yakin, tambah semangat untuk bisa sampai di sini. Pesan-pesan dari aku mungkin tingkatin lagi bahasanya karena struggle aku sampai sekarang di sini juga cuman bahasa Arab gitu. Entah itu bahasa fusahanya utamakan dan juga nahu, balagohnya semuanya. Gitu. Ya, itu aja. Oke, lanjut pesan-pesan dari Mbak Nurul. Em, dari aku sama, bahasa Arabnya ditingkatin lagi. Eh, Struggle aku juga sampai sekarang itu di bahasa Arab. Dan jangan pernah malu buat nanya karena nilai plus dari mahasiswa-mahasiswi ke Jordan itu sedikit lingkungannya orang Indo. Jadi kita pinter-pinter cari teman, banyakin teman Arab yang bisa pelan-pelan bantu kalian buat belajar bahasa Arab dan pastinya cari teman-teman baik yang bisa bawa kalian sesuai tujuan kalian ke sini. Oke, Mas Muhammad Irfan Wijaya masih bersama kami. Irfan. Sama bahasa Arab ya. Karena bahasa Arab di sini itu krusial banget. Kalau misalnya bahasa Arabnya udah eh, eh, agak kurang, itu lumayan agak susah banget mungkin. Saya pun merasakan begitu dulu awal-awal. Tapi alhamdulillah udah mulai berbaur dengan masyarakat Arab Yordan asli. Itu kalau bisa jangan berteman sama orang Indo kalau misalnya nanti ke sini. Itu soalnya peluang kita sama orang Yordan itu terbuka lebar. Itu aja sih. Oke, terima kasih sekali buat kakak-kakak, buat Mas Irfan, Mbak Nurul, Mbak Bella. Sebelum kita tutup acara kita kali ini, acara pengenalan perkuliahan di Jordan, barangkali dari Pak Ismail ada yang ingin ditambahkan, Pak? Cukup Bang Esan, cukup diselesaikan aja. Cukup, terima kasih. Oke, mari kita tutup acara kita kali ini dengan doa kafaratul majelis.
Hamdalah, terus kafaratul masjid. Oke, kita bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sebelum kita keluar ya, kita bisa foto bareng. Yang bisa aktifin kamera bisa diaktifkan. Oke. Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali teman-teman. Semoga teman-teman bisa sehat sampai waktu keberangkatan, juga melakukan pesan-pesan dari semua yang sudah ada di sini, dan kita nanti kedatangan sampean dan kita siap berteman dengan sampean di sini, berteman dan berkeluarga. Oke, Rehlata Yordania, kami keluarga. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Semangat, semangat. Terima kasih, Kak.